wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arina Izati dengan NPM 2013-05-3096 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam film Seradu Kumbang. Nah, film Seradu Kumbang ini merupakan sebuah film yang menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dalam film ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tema minor dan tema mayor. Tema minor dalam film Seradu Kumbang ini adalah yang pertama, sejarah dan pengetahuan itu penting. Buktinya, Ame ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini, ia menjawab, Indonesia bermain bola. Lalu salah satu teman prianya bertanya tentang Laut Alas, ternyata itu bukanlah laut melainkan Selat Alas, karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Rinjani atau Tambora mana yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora, tapi sekarang Rinjani. Hal ini dikarenakan dahulunya Gunung Tambora pernah meletus sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur 3 kerajaan. Kemudian tema minor yang selanjutnya yaitu adalah usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Buktinya yaitu Ame dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Kemudian tema minor yang ketiga yaitu pikirkan cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buktinya yaitu ketika Ume berkata bahwa cita-citanya adalah seorang polisi, Acan ingin menjadi seorang kiai, tapi Ame malu ketika ditanya apa cita-citanya. Dia hanya menggeleng. Dia takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya. Kemudian selain tema minor, ada juga tema mayor, yaitu adalah pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu ada penokohan. Penokohan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pendamping. Tokoh utamanya adalah tokoh yang membawakan pesan dari cerita yang dimainkan, yaitu Ame. Buktinya adalah karena Ame yang muncul pertama kali dalam film dan menjadi pusat dalam film ini, menyalahkan dirinya supaya semua temannya dapat mengikuti ulangan, menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia, mendapatkan operasi gratis untuk mengoperasi bibir sundinya, dan setiap sore ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Kemudian selain itu ada juga tokoh pendamping atau tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tokoh tambahan sekunder yaitu Umbe, Acan, dan Minun. Buktinya adalah Umbe dan Acan merupakan sahabat karib Ame, dan Minun itu merupakan kakak dari Ame yang selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Kemudian ada tokoh tambahan komplement yaitu Pak Alim, Pak Openg, Ketut, Zakaria. Buktinya itu adalah tokoh ini muncul tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Nah, tokoh ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang pertama yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, yaitu Ame, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya itu adalah Ame berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Kemudian tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang sifatnya berlainan dengan tokoh protagonis, yaitu ada Pak Alim. Buktinya itu adalah karena Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini itu tidak memihak tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Contohnya yaitu kepala sekolah. Dia tidak membela Pak Alim maupun tidak membela murid-muridnya juga. Kemudian yang ketiga yaitu ada perwatakan. Nah, untuk mengetahui watak dalam tokoh film ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara analitik. Yang pertama yaitu Ame, Umbe, dan Acan. Mereka itu dikenal dengan seorang anak yang jahil. Buktinya itu adalah karena mereka pernah mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Kemudian yang kedua yaitu Minun. Minun adalah merupakan sosok kakak yang perhatian. Buktinya dia rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya Semodeng. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara dramatik.
Bu Imbo ini merupakan salah satu sosok yang sabar. Buktinya adalah dia selalu menasehati murid-muridnya jika murid-muridnya berbuat nakal. Kemudian yang kedua ada Pak Alim. Pak Alim merupakan seorang yang kasar. Buktinya adalah dia selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Kemudian ada Pak Pin. Pak Pin ini merupakan seseorang yang sabar karena dia tetap berkata baik walaupun dia sedang marah. Kemudian Ame ini merupakan sosok yang baik karena ia berkata bahwa ia adalah dihukum asalkan semua teman-temannya dapat mengikuti ulangan. Yang selanjutnya yaitu alur cerita. Nah, alur cerita dalam film ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu situation. Nah, situationnya ini adalah ketika Ame bermain kumbang hitam. Kemudian yang kedua rising action, yaitu Ame bermain kuda dengan Umbe. Kemudian yang ketiga ada generating circumstance, yaitu ketika dihukum dan dimarahi oleh guru. Kemudian klimaksnya yaitu adalah semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Dan yang terakhir ada denomen, yaitu ketika semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Nah, jika dilihat dari beberapa alur di atas tadi, maka alur cerita film Kuda di Kumbang ini merupakan alur yang maju karena menceritakan kisah dari awal hingga akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu setting. Setting ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada setting tempat. Nah, setting tempat ini ada yang dominan dan ada yang tidak dominan. Yang dominan itu adalah rumah Ame ketika Ame menonton TV, sekolah tempat Ame dan kawan-kawannya menuntut pendidikan, dan bawah pohon cita-cita di mana tempat Ame dan teman-temannya bermain. Kemudian ada tempat yang tidak dominan, yaitu pantai di mana saat Ame dan teman-temannya memancing, dan masjid, yaitu ketika Umbe dan kawan-kawan sholat dan berkumpul. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah latar waktu. Latar waktu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama pagi hari ketika Ame masih tidur. Yang kedua siang hari ketika Ame mengikuti tanding kuda. Yang ketiga sore hari ketika menunggu di rumah Bu Imba. Dan yang keempat malam hari ketika Pak Pin, Ame dan kawan-kawan Bu Imbo berada di pohon cita-cita. Kemudian setting budayanya yaitu adalah tentang sekolah. Yaitu adalah Ame dan kawan-kawannya menuntut ilmu di sekolah. Kemudian latar suasananya yaitu yang pertama ada duka ketika Minun meninggal. Kemudian ada senang ketika seluruh siswa SDN itu lulus ujian. Dan ada juga suasana bingung yaitu ketika Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Selanjutnya yaitu ada alat. Setting alat yaitu yang pertama ada antena untuk mencari sinyal. Yang kedua handphone untuk menghubungi ayah Ame di Malaysia. Yang ketiga kabel untuk menyambungkan antena dengan handphone. Kemudian ada es batu untuk jualan ibu Ame. Kuda peliharaan kesayangan Ame. Botol yaitu botol yang diisi kertas dan digantungkan di pohon cita-cita. Kemudian ada pohon yang banyak botol bergantungan. Dan yang terakhir ada surat yaitu surat yang berasal dari ayah Ame. Kemudian yang selanjutnya itu ada point of view atau sudut pandang. Nah, pengarang ini menggunakan metode pengarang di luar cerita atau sudut pandang orang ketiga, di mana tokoh itu tidak masuk ke dalam cerita dan dia itu menggunakan kata ganti orang ketiga, dia atau dia. Buktinya itu adalah di film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalan ceritanya. Nah, kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat atau pesan moral. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari film Kuda di Kumbang ini adalah jangan menyerah untuk mengejar cita-cita kita. Teruslah berusaha walaupun dirundung keterbatasan dan kesedihan. Pendidikan yang baik bukanlah sekedar nilai akademis, akan tetapi juga nilai moral. Nah, selain itu, kesederhanaan, perjuangan, keberanian, kesabaran, dan tidak mudah putus asa adalah yang membuat kita bertahan hidup dengan baik. Nah, selain itu, pesan moral yang terkandung juga adalah bahwa manusia itu terlahir merdeka. Manusialah yang mengajarkan diri manusia dan berbagai keharusan yang disebut sistem yang sayangnya ternyata kerap menyusahkan orang yang sama sekali tidak mengerti apa itu sistem. Saya tidak bangga cucu saya cerdas di kepala tapi tidak di dalam hati. Itu merupakan sebuah kutipan
kutipan, penggalan-penggalan kalimat yang menyangkut tujuan pendidikan itu sendiri. Ternyata pendidikan sebenarnya bukan tentang selembar kertas yang dikenal dengan nama ijazah, melainkan untuk menjadikan setiap manusia itu sendiri memiliki moral yang baik. Nah, kemudian selain unsur-unsur intrinsik yang telah saya jelaskan tadi, terdapat juga beberapa unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini ketika Ame menukarkan seekor anak kambing dengan handphonenya. Kemudian yang kedua ada aspek sosial, yaitu ketika Bu Im membantu orang-orang tua untuk membaca. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek moral, ketika Ame berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Nah, adapun hal-hal yang patut kita teladani dari film Serdadu Kumbang ini adalah yang pertama, kita harus rela berkorban untuk teman atau sesama. Yang kedua, memikirkan cita-cita mulai sekarang. Yang ketiga, berpikir tentang masa depan. Yang keempat, rendah diri. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Dan yang terakhir, kita harus belajar dengan giat. Nah, sekian pemaparan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam film Serdadu Kumbang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.